Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Kepala SMP Negeri 5 Kota Surakarta yang kami hormati Bapak Adi Purnawan SPD, yang juga selaku mentor yang senantiasa membimbing serta seluruh hadirin yang berbahagia pada hari ini, Kamis 19 Juli 2025. Kita berkumpul di SMP Negeri 5 Kota Surakarta di tengah semangat Kota Surakarta untuk sebuah acara yang sangat berarti, yakni seminar proposal laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta. Acara ini diselenggarakan untuk Ibu Puspa Regina sebagai salah satu P3 di SMP Negeri 5 Kota Surakarta. Ini adalah momen krusial untuk menunjukkan komitmen dan memahami serta nilai-nilai dasar ASN serta etika dalam pelayanan publik. Perkenalkan, saya Setia Haji yang akan memandu jalannya seminar proposal ini dari awal hingga akhir. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan susunan acara. Yang pertama, pembukaan, dilanjutkan pemaparan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika P3K, kemudian sesi diskusi dan tanya jawab, dilanjutkan arahan dan umpan balik, dan diakhiri penutup. Untuk memulai rangkaian acara, mari kita buka dengan mengucapkan basmalah secara bersama-sama. Selanjutnya kita memasuki sesi presentasi proposal orientasi. Baik, hadirin sekalian, agenda utama kita pada pagi hari ini adalah sesi pemaparan proposal laporan orientasi dari Ibu Puspa Regina. Beliau akan menyajikan bagaimana proses orientasi telah membentuk pemahaman beliau mengenai nilai dan etika yang berlaku di lingkungan pemerintahan Kota Surakarta, khususnya di SMP Negeri 5 Kota Surakarta. Ibu Puspa Regina akan diberikan waktu 15 menit untuk presentasi. Setelah itu kita akan memasuki sesi tanya jawab dan memberikan masukan yang konstruktif. Mohon perhatian dan kerjasamanya agar sesi ini berjalan dengan lancar. Oke, tanpa tanda lagi, kami persilakan kepada Ibu Puspa Regina untuk memulai presentasinya. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 5 Kota Surakarta, Bapak Adi Purnawan SPD selaku mentor kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika bagi P3K, serta hadirin yang saya hormati. Di sini saya akan memaparkan seminar hasil orientasi pengenalan nilai dan etika bagi P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta yang berjudul Peningkatan Kemampuan Literasi Sains dalam Pembelajaran IPA Terintegrasi STEM pada siswa SMP Negeri 5 Kota Surakarta. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya yaitu Puspa Regina Putri. Saya lahir di Jakarta tanggal 26 September 1999. Saya merupakan P3K Kota Surakarta yang menjabati sebagai ahli utama guru IPA di unit kerja SMP Negeri 5 Kota Surakarta. Alamat KTP saya ada di Banjarnegara, sedangkan domisili saya ada di Kelurahan Mojosomo. Kita langsung masuk ke latar belakang. Jadi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah salah satu aparatur
dan wakilnya ada Ibu Astrid Widayani periode 2025 hingga 2030. Adapun visi misi dari pemerintahan Kota Surakarta, visinya yaitu mewujudkan Kota Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif dan sejahtera. Adapun visinya di sini ada 7. Yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Dan yang terakhir, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama. Adapun selanjutnya ada tabel struktur organisasi dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Untuk Kepala Dinas Pendidikan saat ini ada Ibu Dian Neta, ST MSI, yang dibantu oleh 4 kepala bidang. Yang pertama ada bidang pendidikan sekolah dasar, yang kedua ada bidang pendidikan sekolah menengah pertama, yang ketiga ada bidang pengelolaan PAUD dan pendidikan non formal, dan yang keempat bidang pengembangan pendidikan. Selanjutnya, bab ketiga, nilai etika organisasi di SMP Negeri 5 Kota Surakarta. SMP Negeri 5 Kota Surakarta memiliki visi dan misi. Adapun visinya yaitu terwujudnya sekolah yang religius, berprestasi, berbudaya, cinta lingkungan dan tanah air, serta berkarakter profil pelajar Pancasila. Adapun misinya di sini ada 8. Yang pertama, melaksanakan program peningkatan keimanan dan ketakwaan bagi warga sekolah. Yang kedua, menumbuhkan perilaku jujur, adil, tanggung jawab, dan santun. Yang ketiga, mewujudkan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan berbasis TIK. Yang keempat, mengembangkan potensi siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler. Yang kelima, memupuk sikap gotong royong dalam menghadapi masalah. Yang keenam, menanamkan sikap disiplin untuk menciptakan suasana kegiatan belajar yang kondusif di sekolah. Yang ketujuh, melestarikan potensi budaya daerah dan kearifan lokal, serta yang kedelapan, mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat, bersih, nyaman, aman, dan menyenangkan. Adapun struktur organisasi SMP Negeri 5 Kota Surakarta, kepala sekolahnya ada Bapak Adi Gunawan SPD yang dibantu oleh 4 wakil kepala. Wakil kepala yang pertama ada wakil kepala kurikulum yang dijabat oleh Ibu Sri Wahyuni SPD. Adapun yang kedua, wakil kepala kesiswaan ada Ibu Wahyu Agustina SPD. Kemudian ada wakil kepala humas ada Ibu Anis Mutami SPD. Dan yang keempat ada wakil ketua kepala kurikulum Sarkas atau sarana prasarana ada Bapak Muhammad Taufik SAG. Kemudian di sini saya menjabat sebagai ahli utama guru, sehingga saya harus mengetahui apa itu tugas guru, fungsi guru, serta kewajiban dari guru. Tugas guru yaitu yang pertama ada mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai, dan mengevaluasi siswa. Kemudian ada fungsi guru, fungsi instruksional, ada fungsi edukasi dan fungsi manajerial, dan kewajiban guru ada 3. Yang pertama merencanakan, melaksanakan, menilai, dan mengevaluasi aksi pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan pengembangan kualifikasi akademik kompetensi secara berkelanjutan. Serta yang ketiga, bertindak objektif, tidak diskriminatif, dan menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan serta kode etik. Lalu lanjut ke bab 4 ada hasil dan rencana kerja P3K. Di sini saya mengidentifikasi isu yaitu rendahnya kemampuan literasi sains Indonesia yang diperoleh dari program PISA atau Program International Student Assessment, di mana peringkat negara Indonesia itu masih di peringkat di bawah. Program PISA ini dilakukan untuk menilai kemampuan berpikir kritis, kemampuan literasi sains, ada literasi numerasi bagi siswa berumur 15 tahun ya. Nah, ini dilakukannya selama 3 tahun sekali. Terakhir dilakukannya PISA pada tahun 2022, di mana Indonesia ada di peringkat 69 dari 80 peserta negara-negara lain. Nah, ini tentunya menjadi isu yang harus kita
Adapun di sini tabel LHK yang saya lakukan yaitu yang pertama ada kegiatan konsultasi dengan mentor untuk membahas tentang isu yang tadi saya angkat. Kemudian yang kedua melakukan observasi kemampuan literasi sains siswa. Nah, untuk melakukan observasi ini saya membuat soal pretest. Pretestnya itu untuk mengetahui kemampuan awal literasi sains siswa. Di mana biasanya kalau guru membuat soal itu mengintegrasikan indikator dari tujuan pembelajaran. Selain dengan indikator tujuan pembelajaran, karena di sini saya juga untuk mengukur kemampuan literasi sains, jadi saya mengintegrasikan juga dengan indikator-indikator literasi sains. Jadi nanti indikator persoalannya ada dua indikator tujuan pembelajaran dan indikator literasi sains. Seperti itu. Kemudian setelah dibentuk soal, saya melakukan pretest untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Yang nantinya ada output, yaitu yang pertama ada soal pretest dan hasil dari evaluasi diagnostik yang kemampuan literasi sains siswa. Kemudian yang ketiga, setelah mendapatkan hasil tersebut, kegiatan yang saya lakukan yaitu adalah menganalisis kebutuhan pada materi IPA yang dapat diintegrasikan dengan pembelajaran berbasis STEM. Di sini saya membuat modul ajar yang terintegrasi dengan STEM serta bahan ajar dan media pembelajaran yang terintegrasi juga dengan STEM. Outputnya yaitu berupa modul dan bahan ajar serta media pembelajaran yang berbasis STEM. Kemudian yang keempat, setelah modul, bahan ajar dan media pembelajaran sudah dibuat, saya melaksanakan pembelajaran IPA yang terintegrasi dengan STEM dengan memakai modul serta media pembelajaran yang sudah saya rancang sebelumnya. Kemudian yang kelima, menguji efektivitas pembelajaran IPA terintegrasi STEM dalam meningkatkan kemampuan literasi sains. Jadi tadi di awal sudah asesmen diagnostik atau pretest melihat kemampuan awal literasi sains siswa. Kemudian diberikan perlakuan dengan pembelajaran berbasis STEM. Nah, lalu di akhir nanti dilakukan evaluasi lagi menggunakan soal proses yang terintegrasi juga dengan soal literasi sains. Pastinya apabila sudah diberikan perlakuan, pastinya akan ada peningkatan. Namun di sini nanti yang dilihat itu adalah tingkatan peningkatannya itu seperti apa? Apakah sedang, tinggi ataupun rendah seperti itu. Setelah diberikan perlakuan menggunakan pembelajaran berbasis STEM. Nah, adapun kegiatan tadi, 5 kegiatan itu merupakan kontribusi saya terhadap visi dan misi dari Kota Surakarta dan juga visi misi dari SMP Negeri 5 Kota Surakarta. Kemudian ada tabel rencana kerja menengah. Yang pertama, melakukan observasi itu di tahun 2024. Kemudian yang kedua, menganalisis kebutuhan juga di tahun 2024. Kemudian yang ketiga, melaksanakan pembelajaran ini di tahun 2024 sampai 2025. Kemudian menguji efektivitas di tahun 2025. Nah, kegiatan ini juga untuk mendukung visi dan misi dari Kota Surakarta dan visi dan misi dari SMP Negeri 5 Kota Surakarta. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, hasil kegiatan orientasi P3K ini bertujuan agar terwujudnya visi misi pemerintah Kota Surakarta, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Serta visi dari SMP Negeri 5 Kota Surakarta yaitu terwujudnya sekolah yang religius, berprestasi, berbudaya, cinta lingkungan dan tanah air serta berkarakter profil pelajar Pancasila. Adapun sarannya, kita sebagai pendidik ke depannya dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Bimbingan dan motivasi dari hasil orientasi ini dapat meningkatkan etos kerja supaya mendapatkan hasil yang optimal demi tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan visi dan misi SMP Negeri 5 Kota Surakarta. Baik, sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Apabila kita pikir saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Sekolah kita atas pemaparan yang sangat jelas, lugas, terstruktur, dan mendalam. Apa yang disampaikan menunjukkan dedikasi dan keseriusan dalam memahami nilai dan etika sebagai seorang ASN P3K Kota Surakarta. Hadirin sekalian, kita saatnya beralih ke sesi yang tak kalah penting, yaitu sesi
diskusi dan tanya jawab. Sesi ini adalah kesempatan bagi kita semua, khususnya mentor, untuk berinteraksi, memberikan masukan berharga atau mengajukan pertanyaan yang dapat memperkaya dan menyempurnakan proposal laporan ini. Kami mengundang Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan atau ingin memberikan saran untuk mengangkat tangan dan menyebutkan nama Anda. Kami persilakan Bapak Ibu. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Wibowo sebagai peserta ya. Ini mau tanya Ibu Puspa, indikator atau literasi sens apa yang digunakan atau diukur saat pembelajaran IPA untuk mengintegrasikan STEM? Ya, terima kasih pertanyaannya. Kami persilakan untuk Ibu Puspa untuk memaparkan jawaban. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas pertanyaan yang telah diberikan. Tadi pertanyaannya adalah apa saja indikator literasi sains yang saya ukur dalam pembelajaran IPA berintegrasikan STEM, gitu nih. Nah, jadi di sini saya mengambil indikator dari indikator program BISA atau program International Student Assessment, di mana di sini ada dua aspek. Yang pertama ada aspek pengetahuan dan yang kedua ada aspek kompetensi. Pada aspek pengetahuan di sini ada tiga indikator yang saya ambil, yaitu yang pertama ada aspek pengetahuan konten. Jadi siswa harus mengerti konten dari materi itu sendiri. Kemudian yang kedua ada pengetahuan prosedural. Jadi siswa selain kontennya penjelasannya sudah tahu, siswa harus tahu setiap prosedur atau tahapan-tahapan dalam materi tersebut. Kemudian yang ketiga ada pengetahuan epistemik, yaitu pengetahuan berdasarkan hipotesis, pendapat dan lain-lain seperti itu. Kemudian untuk aspek kompetensi, di sini saya juga mengambil tiga, yaitu yang pertama menjelaskan fenomena secara ilmiah. Jadi pada program BISA itu soal-soalnya itu kebanyakan literasi. Jadi di situ banyak fenomena-fenomena ilmiah sehingga siswa dapat menjelaskan fenomena apa yang terjadi pada soal-soal tersebut. Kemudian yang kedua yaitu merancang bukti ilmiah atau merancang penyelidikan ilmiah. Jadi siswa juga selain mengetahui isu-isu fenomena, siswa juga bisa merancang penyelidikan secara ilmiah. Kemudian yang ketiga menginterpretasikan data dan bukti ilmiah. Di soal-soal BISA itu juga banyak data, banyak jurnal, banyak tabel, diagram. Nah, siswa diharapkan mampu menginterpretasikan data dari soal-soal tersebut. Jadi saya mengambil 6 indikator yang nantinya akan diintegrasikan dalam pembelajaran STEM. Ya, terima kasih atas pertanyaan dan masukan yang sangat konstruktif. Ya, semoga poin-poin yang kami sampaikan dapat memberikan nilai tambah dan membantu Ibu Puspa nantinya dalam menyempurnakan laporan orientasi. Baik, hadirin yang berbahagia, jadi di bahasa kita mendengarkan arahan dan umpan balik yang sangat penting dari mentor. Beliau adalah sosok yang telah menemani Ibu Puspa selama proses orientasi ini. Tentunya pandangan dan saran dari mentor akan menjadi bekal yang sangat berharga bagi penyempurnaan laporan ini. Kepada yang terhormat Bapak Ali Gunawan SPD, kami persilakan untuk memberikan umpan balik dan arahnya. Ya, selamat Ibu Puspa. Luar biasa, kita beri aplaus buat Ibu Puspa. Langsung saja Bapak Ibu semua, yang saya tangkap di sini ada beberapa yang mendidik pikiran saya bahwa terkait dengan pribadi atau karakter Ibu Puspa. Yang pertama sudah tadi saya lihat tadi dalam berargumentasi dan membawakan makalah hasil seminar yang saya presentasi
Nilai dan etika di instansi pemerintahan masyarakat cukup terstruktur dan rapi, kemudian menguasai materi yang dalam, kemudian visioner. Yang saya tangkap di sini adalah dia Bu Puspa berarti belajar lingkungan nyaman. Ini hal yang menarik karena pembelajaran IPA terintegrasi dengan STEM ini kemungkinan yang trending topik yang memang harus mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa STEM itu adalah harus kita laksanakan karena memang di tahun-tahun mendatang, tahun ini pun yang namanya STEM itu akan terkait dengan nanti ada terkait dengan isu-isu pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama adalah KA atau kecerdasan buatan, yang kedua adalah coding, yang ketiga adalah ya, memperbaiki karakter atau pendekatannya kita namakan pendekatan mendalam atau ini kita tidak disampaikan moderator ya, mendalam. Jadi istilahnya apa yang sudah disaksikan oleh Bu Puspa atau saudara-saudara Puspa ini bisa terkait dengan conceptual learning. Jadi hal-hal yang nanti akan aktif di kehidupan nyata sekarang ini melalui pembelajaran IPA yang terintegrasi dengan STEM. Kemudian kalau sudah conceptual learning berarti akan mendapatkan seperti di pendekatan mendalam itu jalur, artinya pendekatan yang menyenangkan untuk peserta didik atau murid. Ukuran indikatornya tadi sudah jelas, jadi berangkat dari isu kita tingkat nomor sekian dari bawah bisa. Ya, memang ukuran sekarang yang digunakan untuk pendidikan di dunia itu adalah bisa. Indonesia pernah 5 terendah dari bawah. Ya, artinya ini dari Bapak Puspa 69 dari 80. Ya, artinya ada peningkatan. Kemudian yang terakhir yang saya keluarkan di sini adalah bahwa saudari Pak Guru ini berani mengambil keputusan harus menggunakan mekanisme STEM. STEM itu Science, Technology, Engineering, Art, dan Mathematics. Jadi 5 komponen itu tergabung. Sebenarnya ini memang harusnya nggak bisa semua. Tidak harus satu mapel, semua mapel yang terkait dengan STEM. Dan ini nanti untuk kedepannya juga biasanya di masyarakat mungkin ini akan kita lihat. Karena apa? Sekarang tidak hanya di Smart TV yang ada di sini. Mungkin nanti sudah Puspa bisa membuat alat olahraga atau membuat game atau membuat apapun istilahnya untuk menarik anak dengan menggunakan teknologi, menggunakan seni, ya biar apanya IPA, art itu seni bisa saja. Terutama untuk anak-anak yang memang tidak melulu yang namanya IPA, mungkin anak-anak kalau hanya di textbook itu kan memang jenuh ya atau is boring. Tapi kalau kita integrasikan STEM, mudah-mudahan anak-anak nanti akan lebih lebih menyenangkan belajarannya dan tidak membosankan, dan nantinya akan berlipat lagi ya tujuannya dari tindakan yang dilakukan oleh guru itu, yaitu efektivitasnya pembelajaran IPA yang terintegrasi sains itu juga dan nanti juga kemampuan literasi sains. Dan saya juga menyentuh literasi sains ya. Jadi anak-anak sekarang itu kan bukan karena tadi anak kita misalnya kita memberikan satu topik pada anak, nanti anak langsung bisa explore mungkin di YouTube atau di HP atau pakai Google atau pakai frekuensi itu. Nah,
inilah yang diharapkan dari saudari Puspa dan demikian saya ucapkan selamat buat saudari Puspa Rinaldi telah menyelesaikan seminar hasil laporan, dan mudah-mudahan ini nanti juga diterapkan diimplementasikan di masa-masa yang akan datang. Kurang lebih minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Haji Kurniawan SPD atas arahan dan masukan yang itu berharga. Kami yakin arahan ini akan sangat membantu Ibu Puspa Regina dalam menyempurnakan laporan orientasinya dan juga sebagai panduan dalam mengimplementasikan nilai-nilai serta etika dalam setiap aspek tugas di SPNB 5 Kota Surabaya. Selanjutnya kita ke sesi penandatanganan berita acara oleh mentor dan peserta seminar. Kami persilakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita telah sampai di ujung acara seminar proposal laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta bagi D3K SPNB 5 Kota Surakarta. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala SPNB 5 Kota Surakarta atas dukungan dan kehadiran dan sekaligus mentor atas bimbingan yang tulus. Dan tentu saja kepada Ibu Puspa Regina atas presentasi yang sangat luar biasa. Semoga seminar ini memberikan manfaat yang besar bagi pengembangan profesional kita semua. Saya selaku moderator Setio Haji memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata atau kekurangan selama memandu jalannya acara ini. Mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.